Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca kitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan adalah melalui Injil Matius pasal 15 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Semoga Alkitab ini kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai perintah berbahagia saudara-saudara yang benar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan laksana kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Proyek kita ini yang baru saja dibaca secara bersama-sama oleh kita mengkritik iman dan percaya kita yang terkadang terkesan bahwa kehidupan keseharian kita banyak kita melakukan banyak hal berbuat Tuhan, atau kritik kita tentang kematian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Baik itu di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan persekutuan, perjemaat, ataupun juga bermasyarakat. Terkadang kita melakukan semuanya itu yang penting kita sana. Dalam kehidupan yang ditampilkan oleh orang-orang Farisi yang Torah itu dikecam oleh Yesus. Yesus menghendaki supaya kalau mereka mau melakukan hukum Torah, lakukanlah yang benar.
Yesus kata di dalam pertobatan kita ini, Ia menghendaki kalau memang betul mau melakukan tradisi orang Yahudi, lakukan dengan benar. Jangan lakukan karena ada kepentingan. Jangan lakukan karena ada kemaluan, keinginan. Jangan lakukan karena ingin diselamatkan atau jangan lakukan karena ingin bebas dan sebagainya. Praktek-praktek hidup yang dilakukan oleh orang-orang tradisi terhadap aturan hukum ataupun tradisi orang Yahudi itu dikecam oleh Yesus. Yesus mau kalau memang melakukan aturan atau tradisi itu lakukan dengan baik dan langsung boleh tambah-tambah. Kebanyakan tambah-tambah ini karena kepentingan ada di dalam, maka itu tidak dilarang oleh Yesus. Yesus juga mengkritik mereka, kalau mau melakukan hukum Allah, lakukan yang benar dan taat. Jangan berpura-pura, jangan munafik, jangan pakai. Itu yang Yesus katakan dalam itu oleh kebangsaan kita di saat ini menjelaskan demikian. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka terkesan bagi Bapak kehidupan keseharian bahwa terkadang kita melakukan aturan atau hukum-hukum agama tidak semestinya, tidak sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Kita melakukan hanya untuk kepentingan, hanya untuk menyelamatkan, dan kebanyakan itulah yang dilakukan oleh kita. Dan karena itu panggung-panggung tradisi sudah berubah menjadi panggung kutukan. Dia tidak menjadi panggung berkat lagi bagi setiap orang. Tapi juga kadang orang melakukan di dalam persekutuan percaya kita, iman kita. Kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, tapi kenyataannya tidak. Kita percaya pada saat-saat tertentu jika kebutuhan itu kita sampaikan. Setelah itu susah yang lain. Kita mengatakan bahwa kita percaya sesungguhnya kepada Tuhan, tetapi ketika kesulitan, ketika susah, saya percaya kepada Tuhan. Iman kita menjadi lemah. Karena kita mengatakan hidup di dalam tangan Tuhan. Tapi ketika situasi berubah, maka orang lain tujuan kehidupan kita. Orang lain kita jadikan sebagai orang nomor satu yang membantu menolong kehidupan kita. Terkadang kita mengatakan bahwa kita mengikuti seluruh kehendak Allah dengan aturan-aturannya, tapi realita terkadang terbalik. Kita lebih mengikuti aturan dunia. Ini yang Yesus tidak mau terjadi atau tidak mau untuk hal ini dilakukan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Allah, maka percaya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengikuti aturan atau tradisi kita dan aturan dunia, lakukan dengan sungguh-sungguh. Sengaja kepentingan atau sengaja upaya melatar belakangi keyakinan kita atau kepentingan kita, itu terjadi.
setiap saat. Maka orang-orang seperti demikian oleh Yesus dikatakan sebagai orang yang munafik. Kita tidak menyatakan jati dirinya secara baik sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi berpura-pura percaya. Dan karena itu Yesus menentang cara atau praktek hidup yang kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita harus pandai untuk mengambil keputusan untuk kehidupan kita ke depan yang seperti apa. Sebab kalau kita sama mengambil keputusan, pada kita menjadi orang-orang yang pura-pura, orang-orang yang parlente, orang-orang yang munafik, yang penting selamat, yang penting bebas, yang penting senang. Itu yang Yesus coba minta dari kita semua, supaya kalau memang kita mau hidup ikut aturan dunia, hiduplah sesuai dengan apa yang dunia mau. Hiduplah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh dunia, supaya tidak terkesan bahwa kita ini orang-orang yang berpura-pura saja. Kalau kita mau taat atau hidup menurut ajaran Tuhan melalui hukumnya, maka itulah yang benar. Tadi awal kita bilang yang karena Anda mau baru percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Sebaiknya kita percaya biar apapun yang menimpa kita, biar situasi kehidupan kita berubah 100%, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan ini banyak dilakukan oleh kita semua. Bapak Ibu saya juga demikian. Dan orang bilang berpura-pura untuk mendapatkan kesenangan itu sebisa dilepaskan dari kehidupan kita. Kita tetap melakukan setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu perikop ini mengajar kita untuk melakukan yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya, yang sebaik-baiknya. Dan itu di tengah kehidupan rumah tangga kita. Jangan kita kedepankan kepentingan diri ketimbang kepentingan daripada aturan atau organisasi yang kotor. Jangan setiap saat. Kalau di tengah-tengah kehidupan keluarga, kalau suami mau senang, ya silakan ciptakan aturan dalam rumah tangga yang membuat suami senang dan istri anak-anak tidak perlu senang. Bikin aturan. Karena aturan itu bisa saja mempengaruhi. Kalau mempengaruhi supaya suami menjadi budak bagi keluarga, silakan bikin macam-macam. Tapi ini tidak. Itu tidak boleh terjadi. Yang terjadi adalah bagaimana kita mengupayakan supaya kebebasan, kesamaan di dalam kehidupan persekutuan itu
tidak menampakkan keaslian kita sebagai manusia dalam kategori atau dalam status sosial kita dengan baik. Tetapi lebih daripada itu, kita lebih mengutamakan yang kita sendiri rasakan. Nah, orang-orang seperti begini bisa dikategorikan orang munafik, orang cari muka. Cari muka yang paling-paling. Cari muka untuk yang penting, bahagia yang penting sejahtera. Saya pikir kata nanti semua hal yang dilakukan itu bukan mahal. Cari muka pada jabatan, cari muka pada kedudukan, cari muka pada macam-macam. Ini yang Yesus kritik orang-orang Farisi, tapi juga betul sama. Malu berperilaku yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya lakukan yang benar di atas benar, yang salah di atas salah, dan nyatakanlah jati diri kita yang sesungguhnya. Beda ini santo, beda ini siap, begitu. Sesuai dengan profesi, sesuai dengan status, sesuai dengan tugas kita bersama di tengah-tengah kehidupan kita. Saya ada urusan sedikit pun, walaupun pantun dengan untuk berupaya untuk peroleh dengan cara-cara kemunafikan kita, dengan cara-cara cari muka kita, panggilan untuk akan peroleh, tetapi tidak akan pernah membahagiakan kita. Sebab semuanya kita dapati hari ini 1 jam hilang, 1 jam akan mengalir seperti video ini. Kalau panggung berkat itu kita berupaya untuk memperoleh dengan tetap menjaga identitas murni kita sebagai orang percaya, maka kita percaya bahwa berkat itu tidak pernah akan lepas dari kehidupan kita dalam segala hal. Entah di tempat di mana kita bekerja, di instansi-instansi, unit-unit kerja, bahkan di tengah-tengah persekutuan bermasyarakat, bekerja. Kalau kita mau supaya panggung berkat itu kita peroleh dari Tuhan sama, maka lakukan apa yang menjadi porsi yang berkali sehari yang bukan bagian dari Tuhan. Kalau itu dilakukan dengan baik, kita tidak akan bahagia. Artinya bahwa kalau keringat sendiri kita nikmati itu lebih baik ketimbang keringat dengan berbagai macam kemunafikan, keringat dengan berbagai macam tipu daya, keringat dengan berbagai macam cari muka. Itu tidak pernah akan membahagiakan Bapak Ibu kita semua. Tidak pernah akan membahagiakan. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi pribadi yang sejati dan bukan menjadi pribadi yang palsu. Menjadi pribadi yang sejati, maka panggung berkat walaupun yang belum terima sedikit, tapi dia berarti dan sangat-sangat berarti daripada panggung berkat yang besar, yang banyak. Karena panggung berkat yang banyak itu tidak akan berarti dan tidak akan berguna bagi kehidupan orang. Panggung berkat yang pokok ingin rebut, yang akan berdoa itu yang berasal dari kita sendiri, tidak potong harus kejahatan yang potong harus dimati pada perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita supaya kita menyatakan keaslian kita sebagai entah sebagai masyarakat, entah sebagai anggota rumah tangga dalam keluarga, entah sebagai warga gereja pelayan Tuhan yang baik, maka kita lakukan di tengah-tengah ini
kehidupan kita supaya jangan kita dikecam. Amin.